berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Ku berseru, haleluya, ku berseru, amin. Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu, lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan katakan, amin. Ku berseru lagi, katakan kepada Yesus, haleluya. Berseru, Yesus, katakan Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, bawa hatiku, bawa hatiku, lebih menyembahmu. Katakan, ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Katakan, ku berseru, berseru, Yesus, amin. Yesus, sahabatku. Saya perintahkan bagi hambanya untuk menyampaikan firman hatiku, amin. Lebih menyembahmu, haleluya. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau beri kesempatan kepada kami untuk bisa beribadah pagi ini. Mungkin gereja-gereja yang lain tidak bisa seperti sekarang, tetapi Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk kami bisa berbakti serta menyembah-Mu. Karena Engkaulah sahabat yang baik, Engkau adalah menyertai perjalanan kami, sehingga sampai hari ini kami merasa bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami memuji Tuhan, kami membesarkan nama-Mu yang ajaib, karena kasih-Mu yang tak berkesudahan itu, serta anugerah-Mu yang limpah, serta Engkau curahkan kepada kami. Kami bersyukur pagi ini, kami sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman Tuhan ini akan tertanam di dalam hati kami, dan Engkau sendiri akan memberi penjelasan kepada jemaat Tuhan, agar dia mengerti apa yang Tuhan kehendaki ini.
Biarlah kiranya perumpamaan yang akan kami dengar ini menjadi satu, oh Tuhan, cara bagaimana untuk kami bisa berfokus kepada Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi saudara sekalian, Shalom. Pagi ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang wanita yang bijaksana dan wanita yang bodoh. Mari kita baca bersama-sama Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ya. Kita baca perikop ini agak panjang, tapi kita perlu memperhatikannya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antara yang bodoh, 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara sekalian, sejauh ini kita telah membaca kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran ini menjadi satu contoh dalam kehidupan kita, karena perempuan-perempuan ini menjadi gambaran daripada umat Tuhan yang sekarang ini. Kiranya kita sendiri diharapkan oleh Tuhan agar kita juga mengalami masa-masa di mana penantian itu datang dan kita segera akan menjemput kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah satu gambaran yang diberikan kepada kita sekalian. Ya, kita menghadapi satu peristiwa di mana peristiwa itu akan kita tunggu dengan sabar. Ya. Hidup ini adalah merupakan satu tantangan, karena hidup ini adalah menjadi pengalaman-pengalaman kita untuk kita mengikut Tuhan. Sikap sukses yang kita peroleh adalah orang yang punya tujuan, orang yang punya target, punya kemampuan, sehingga hidupnya senantiasa difokuskan
kepada Tuhan. Ya. Orang yang terus misalnya dalam studi belajar dengan baik, maka akan mencapai kelulusan. Kalau satu pengusaha tidak fokus dengan pekerjaan, apa akhirnya? Maka akhirnya dia menyesal karena akhirnya dia tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ini adalah satu contoh. Dalam usahanya kita perlu tekun dan menyiapkan diri dengan seksama agar usahanya itu bisa berhasil. Jadi kita menyadari bahwa fokus satu masalah itu adalah penting. Kalau misalnya kita beralih dalam masalah-masalah lain, maka tidak fokus kepada satu tujuan, maka itu akan menyebabkan kita tidak berhasil. Maka karenanya kita harap kita harusnya fokus terhadap Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah lambang juru selamat kita. Inilah gambaran hidup yang kita lihat. Jadi sekarang ini kita boleh belajar bagaimana 5 perempuan yang bodoh dan 5 perempuan yang bijaksana. Apakah kita ikut yang bodoh atau yang bijaksana? Itu tergantung dari perjalanan kita. Kita sebagai orang Kristen, kita menyadari bahwa menanti itu adalah hal yang tidak enak. Tetapi kita harus belajar menanti dengan tekun dan sabar tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Oleh karena itu kita harus siapkan diri dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga kita nanti kalau kedatangan Tuhan kedua kali kita dijemput di awan-awan yang permai. Jadi itulah prinsipnya. Jangan sampai kita lupa bahwa godaan-godaan iman yang selama kita berjalan ini masih banyak. Ujian-ujian iman, tantangan-tantangan iman adalah menjadi hal yang perlu kita waspadai untuk kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini penting. Kita jangan lalai dengan segala kesibukan-kesibukan, dengan segala aktivitas-aktivitas kita. Apalagi kalau kita berhasil secara materi, misalnya kita menjadi lupa. Dan ini adalah perlu kita lakukan. Karena kedatangan Tuhan itu tidak bisa diduga-duga kapan. Ya, bisa sewaktu-waktu. Dulu pada tahun yang lalu Tuhan mengatakan firman Tuhan akan tahun 2000. Sekarang sudah 2020. Kok tidak datang? Tidak tahu, ya. Tapi gejala-gejala kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Kita lihat bahwa banyak kesukaran. Bahwa sekarang ini kita masuk dalam pandemi yang begitu luar biasa. Selama 7 bulan lebih kita telah dibuat ya tak berkutik apa-apa karena pandemi ini. Itulah salah satu tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena itu kita harus siap. Kita harus menyiapkan diri dengan penuh. Kita berfokus kepada Tuhan Yesus. Karena fokus kita kalau kepada Tuhan, Tuhan akan beri pertolongan kita. Ya, jadi itulah masalahnya. Jadi kita harus memfokuskan, mengarahkan tujuan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kita lihat beberapa hal. Yang pertama, mereka telah menyiapkan segala keperluannya. Mereka itu telah menyiapkan segala keperluannya. Yang bijaksana, tapi yang bodoh dia melupakan, ya, tidak begitu memperhatikan untuk masa depan. Ini adalah kelemahan banyak orang Kristen karena merasa bahwa hidupnya aman, sehingga tidak perlu persiapan. Bagaimanapun juga kita perlu menyediakan diri, mempersiapkan diri agar sewaktu-waktu Tuhan datang, kita telah siap menanti kedatangannya itu. Mereka telah menyiapkan diri, orang-orang yang perempuan yang bijaksana ini, ya, telah menyediakan minyak. Dia bukan satu minyak dalam pelita itu, tapi dia menyiapkan yang lain sehingga sewaktu-waktu kalau mati
dia bisa mengisi lagi dan bisa memperpanjang ya nyalanya api itu, maka dia siapkan. Tapi orang bodoh ini tidak pernah memikirkan hal itu. Mereka anggap gampang, mereka anggap sesuatu yang mudah. Dia seolah-olah tidak memperhatikan apa yang akan terjadi itu. Kita harus belajar. Orang Kristen itu harus bijaksana. Orang Kristen harus dewasa dalam iman. Nah, sehingga kalau seandainya lampu kita hampir mati, kita siap dengan minyak yang baru. Apakah saudara siap dengan minyak yang baru? Ini adalah tantangan bagi kita. Minyak yang baru itu adalah kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Kita sewaktu-waktu mendapat kedatangan Tuhan, maka kita telah menyediakan diri dengan roh yang ada pada kita itu. Ya. Proses pembinaan iman menuju kedewasaan tidak hanya berjalan seketika, karena masih panjang perjalanan kita ke depan, masih panjang. Tetapi seumur hidup kadang iman kita jatuh bangun, ya, karena iman kita itu banyak godaan-godaannya, ya. Jadi kita perlu berfokus kepada Tuhan dan setia sampai akhirnya kita dapat menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Orang yang berpikir secara pragmatis, ya, maka tidak pernah berpikir yaitu apa yang akan datang itu. Tidak pernah kita pikirkan. Senantiasa kita melupakan hal yang akan datang itu. Tetapi kesiapan kita merupakan satu kesediaan kita untuk menanti kedatangan Tuhan itu yang kedua kali. Ya. Saudara sekalian, masalahnya adalah kita di dalam menanti kedatangan Tuhan banyak kali godaan-godaan iman kepada kita sehingga kita bisa jatuh iman kita, Tuhan. Ya. Dalam pendidikan misalnya, kalau kita tidak belajar dengan baik, ya, hanya menanti ujian saja, maka akan kita tidak berhasil. Ya. Semua itu harus dipersiapkan dengan baik. Kita belajar, kita tekun dalam pendidikan, maka akhirnya, saudara sekalian, pikiran kita akan terikat kepada pendidikan itu sehingga ujiannya bisa berhasil dan pikiran-pikiran kita akan berfokus pada pelajaran itu sehingga kemudian kita bisa berhasil. Banyak kali orang yang tidak mempunyai kesiapan, tidak menjalani tugas-tugasnya sehari-hari, maka ia akan mengalami keadaan yang sungguh tidak berhasil. Oleh karena itu, dalam menanti kedatangan Tuhan ini kita belajar bahwa sebagaimana orang yang belajar pendidikan, kita ingin juga melakukan hal yang itu, ya, pikiran kita sehingga ilmu yang kita pelajari bisa tertanam di dalam hati kita dan kelak bisa kita menyelesaikan ujian-ujian yang diberikan oleh guru pada kita dan semua itu akan berhasil karena kita berfokus pada satu tujuan itu. Seorang pemuda, ya, yang ingin cepat berhasil, cepat selesai untuk mencapai tujuannya, ya, karena tidak fokus usahanya, karena tidak sabar, tidak tekun, tidak percaya diri, maka akhirnya apa yang menjadi kerinduannya itu, ya, menjadi sia-sia. Karena apa? Karena tidak fokus terhadap tugas dan pelajaran yang diberikan. Sehingga satu kali saat maka pemuda itu menjadi tidak berhasil. Karena apa? Karena tantangan-tantangan yang dihadapi, yang merupakan ujian bagi mereka, itu tidak mereka lakukan, maka semuanya akan menjadi sia-sia.
Ya demikianlah juga untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita juga perlu ya, menyiapkan diri supaya kita dapat menanti kedatangan yang Tuhan yang kedua kali ini. Itulah nilai ya, prinsip yang pertama. Kita harus menyiapkan diri apapun juga kerinduan kita. Kita harus melakukan tugas. Bagaimana firman Tuhan mengajar kepada kita melaksanakan firman Tuhan itu dengan baik, dan kita bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup. Inilah poin yang pertama. Ya, poin yang kedua, ya, kita harus belajar menunggu dengan sabar. Karena waktu menunggu tidak enak, ya, waktu menunggu itu tidak menyukakan hati kita. Karena waktu menunggu itulah biasanya kita tersandung dalam segala keadaan itu. Ya. Tantangan-tantangan yang kita hadapi mungkin, ya, tetapi karena kita diajak untuk bersabar menunggu, maka kita belajar juga, ya, kedatangan Tuhan yang tetap ya kita tunggu hasilnya. Kita merasa bahwa menunggu lebih lama itu tidak enak, tapi itulah kenyataannya, harus kita tunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Gadis yang bijaksana ini, ya, dan gadis yang bodoh itu juga menunggu, ya. Akhirnya mereka tertidur karena lelah. Nah, waktu dia tertidur, ada berita mempelai akan datang. Maka dia telah bersiap-siapkan diri, ya, menyiapkan pelitanya itu. Tetapi yang bodoh ini enak, sudah menyiapkan diri semua dan diisi lagi minyaknya, teranglah mereka. Dan yang bodoh, yang udah kehabisan minyak, dia minta minyak kepada perempuan-perempuan yang bijaksana. Tetapi tidak bisa demikian. Karena kalau minta minyak, maka minyaknya juga akan, kedua-duanya akan habis. Maka perempuan ini menolak untuk memberikan minyak kepada orang-orang yang bodoh ini. Saudara sekalian, ini semua memang, ya, memang satu kenyataan harus kita tolak. Nampaknya memang agak begitu tidak enak ya dengan yang lain karena harus menolak hanya minyak saja. Tapi akibatnya mereka tahu bahwa mereka akan kehilangan kesempatan karena kedua-duanya telah kehilangan minyak. Maka yang bijaksana harus menolak akan permintaan orang-orang yang bodoh tadi. Ini sikap yang perlu dipahami oleh mereka. Kalau mereka memberikan minyaknya yang kepada orang bodoh, maka kedua-duanya akan kehabisan minyak. Sikap dan prinsip demikian kadang-kadang harus kita berlakukan supaya menjadi pelajaran bagi orang yang kurang siap dan yang sembrono terhadap persiapan mereka, menganggap remeh, ya, dan tidak ada persiapan yang baik. Memang menunggu adalah satu pekerjaan yang membosankan. Menunggu bukan berarti pasif. Menunggu tidak hanya sekedar menunggu, tetapi menunggu berarti dapat digunakan untuk memperhitungkan apa-apa yang akan terjadi. Itulah sifat daripada menunggu. Jangan sampai kita pasif, hanya juga menunggu saja. Tidak, tapi kita harus mempersiapkan apa-apa yang akan terjadi itu. Ya, kita memikirkan, yang kita berpikir positif, berpikir kreatif. Ya, orang yang bijaksana selalu berpikir positif dan dimanfaatkan waktu yang ada sebagai kesempatan untuk meningkatkan imannya, meningkatkan usahanya untuk waktu yang akan datang. Inilah pikiran positif itu demikian.
Jadi sebagai orang Kristen kita harus belajar itu. Jangan sampai kita menunggu dengan fasib, dengan kemurahan Tuhan. Biarlah kegiatan kita harus kita fokuskan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita trader terhadap iman kita. Jangan sampai ya iman kita itu tersandung karena celah-celah yang ada yang di dalam hidup kita. Saudara sekalian, ini menjadi satu contoh bahwa kalau kita hidup dengan kesabaran, maka kita akan mendapatkan kemuliaan kelak kepada Tuhan. Kita menunggu dengan sabar, tetapi kreatif, menunggu dengan sabar, tetapi punya inisiatif bagaimana perkembangan iman kita itu. Jangan sampai kita terlalu sembrono untuk tidak mewaspadai apa yang akan terjadi. Biarlah kita nantiasa siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, ya. Itu adalah contoh yang kedua. Yang ketiga, kita harus berjaga-jaga untuk menyambut ya kedatangan Tuhan. Artinya apa? Kita harus siap sedia. Hidup iman kita itu harus senantiasa bertekun di dalam firman Tuhan. Jangan lupa sekalipun kalau kita membaca Alkitab, ya, jangan lupa sekalipun, walaupun hanya satu pasal atau satu perikop, tapi bacalah setiap hari. Ya, ini adalah merupakan satu kesiapan kita untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apalagi kalau kita hidup dalam pelayanan, biarlah pelayanan itu mendorong kita untuk iman kita terus bertumbuh, sehingga keadaan kita bisa meningkat lebih baik lagi. Saudara sekalian, kita harus berjaga-jaga untuk menyambut mempelai yang akan datang ini. Mempelai yang akan datang secara tiba-tiba, di mana tidak ada seorang pun bisa melihat ya, bagaimana kedatangan yang Tuhan yang kedua kali. Itulah prinsip dari kedatangan Tuhan yang kedua, tidak diduga-duga, ya. Tetapi kita harus menyadari bahwa tugas kita adalah mempersiapkan diri, ya, untuk bagaimana kita harus menjaga iman kita. Perumpamaan ini mengajar kepada kita, ya, untuk fokus pada Yesus. Karena datang kepada Tuhan Yesus secara tiba-tiba, kedatangan Tuhan Yesus secara tiba-tiba, ya, akan kita tidak tahu kapan datangnya Tuhan itu. Ya, Tuhan datang seperti pencuri. Pencuri itu tidak bisa kita ketahui. Pencuri akan datang dengan tiba-tiba. Tuhan datang itu seperti pencuri. Ya, maka kapanpun Yesus datang, kita harus siap. Jangan sampai kita terlena dengan keindahan-keindahan dunia ini, dengan kelimpahan daripada dunia ini, supaya kita bisa menyediakan diri untuk menyiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Hal ini menunjukkan bahwa perjalanan iman kita, ya, tidak tergoda oleh kenikmatan, ya, yang diberikan oleh dunia ini, yang dapat kita membawa kita kepada kehancuran, yang membawa kita kepada jatuh dalam dosa. Ini tantangan iman dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Kita harus seleksi terhadap hal-hal yang bisa memengaruhi kehidupan kita, supaya kita tetap fokus kepada Yesus, dan akhirnya kalau Yesus datang, kita akan menyambut kedatangannya yang kedua kali. Perjalanan iman kita harus kita fokuskan kepada Tuhan Yesus. Bahkan kita perlu meminta kekuatan datang dari Roh Kudus. Ya. Kita percaya bahwa Roh Kudus akan menyertai kita. Kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Perjalanan kita, kalau kita tetap setia, ya, Tuhan tidak meninggalkan kita. Ya, ya. Artinya
kita terus mengumpulkan ya kesabaran, ya kita harus menimbulkan iman kita. Mungkin banyak sehingga kita dapat menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada. Banyak kali tantangan-tantangan itu telah menggoda kita, telah membawa kita ke dalam rencananya, sehingga kita bisa jatuh dalam dosa ini. Jelas sekali, banyak kali kita lihat yang orang-orang percaya ya di Genuk Sari, di Genuk Indah, banyak yang meninggalkan Tuhan. Ya. Kita lihat banyak ya artis-artis yang meninggalkan Tuhan. Dia tidak yakin. Karena itu inilah godaan yang terjadi dalam hidupnya. Sehingga mereka bisa meninggalkan Tuhan. Jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Sekalipun kita banyak tantangan dan kesukaran, tapi tetap kita harus berfokus kepada Tuhan. Inilah pesan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita tertidur terhadap iman kita itu, sehingga iman kita itu tetap teguh, yang tetap bertengger kepada kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berjaga-jaga dengan setia dan terus memandang dan fokus kepada Yesus yang memberi kekuatan dan memberikan kita janji ya, hidup yang kekal. Itulah pesan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita diingatkan bahwa sukacita dan kebahagiaan hidup dan pengharapan itu kita akan bertekun dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara sekalian, memang ini adalah merupakan satu pergumulan kita. Ya, banyak kali kita tergoda dengan keadaan-keadaan di lingkungan kita, supaya dengan keadaan-keadaan itu kita tetap teguh. Ya. Perjalanan hidup iman kita sebagai seorang percaya perlu dijaga dengan kesetiaan dan doa, membaca firman Tuhan dan melakukannya dengan baik, karena kita di dalam Roh Kudus, agar kita mengikuti Tuhan dengan setia. Oleh karena itu, biarlah kiranya firman Tuhan ini akan meneguhkan kita ya dalam pandemi ini, ya kita tetap berpandangan kepada Tuhan Yesus, tidak kepada yang lain. Karena kalau kita mengalihkan pandangan kita kepada yang lain, tentulah mereka akan sia-sia. Tapi kalau kita berfokus kepada Tuhan Yesus, tetap fokus, maka kita akan mendapat keselamatan kekal. Oleh karena itu, kita diingatkan oleh firman Tuhan ini, kita seperti perempuan yang bijaksana atau perempuan yang bodoh. Yang bodoh itu tidak menyiapkan persiapan-persiapan untuk masa datang. Tapi kalau yang bijaksana itu bagaimanapun juga dia mempersiapkan segalanya, sehingga waktu Yesus datang, pengantin mempelai itu datang, tidak ketinggalan, tidak tertinggal, oleh karena dia telah menyiapkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, jemaat Tuhan di sini, walaupun jumlah kita tidak banyak, tapi hendaklah kita setia kepada Tuhan. Ya, hendaklah kita tekun kepada Tuhan. Jangan sampai kita terlengah dari hal-hal lain yang bisa membuat kita, iman kita tidak teguh. Marilah kita pandang kepada Tuhan, kita berseru kepadanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita menyanyi bersama-sama. Tiada pernah kuragukan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak pernah meragukannya. Karena firman Tuhan itu akan ada, menyertai dan memimpin kita. Ya. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya. Tidak pernah kuragukan.
tak pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surau, awan gelap terus menghadang, menabi badai lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Engkau tetap menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kita menyanyikan satu kali lagi. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah ku tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, menabi badai lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah Sebab Yesus sertaku. Mari kita bangkit berdiri bersama. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sekali lagi. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan, biar kami tetap teguh
dalam mengikut Tuhan sampai kami berjumpa dengan Engkau, sampai Engkau datang yang kedua kali menjemput gerejamu, menjemput mempelai-mempelaimu. Mampukan kami Tuhan untuk setia, mampukan kami mengambil pilihan hidup yang benar, menjadi wanita atau perempuan-perempuan yang bijaksana. Bukan seperti gadis-gadis yang bodoh, yang tidak sadar dan berjaga-jaga bahwa waktu yang ada dalam hidup ini terbatas. Gadis-gadis bodoh tidak pernah menyangka bahwa minyak itu akan habis. Gadis-gadis bodoh tidak pernah menyangka bahwa gedung pertemuan itu pintunya akan tertutup. Karena itu pagi hari ini kami disadarkan, hidup ini terbatas, hidup ini akan berakhir. Kiranya Roh Kudus menolong kami mengambil pilihan-pilihan yang tepat, sehingga ketika Engkau datang yang kedua kali, tidak ada seorang pun jemaat Tuhan yang tertinggal. Semua diangkat Tuhan, semua dijemput mempelai kami ketika Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk setia. Bahkan di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir ini, kami mau belajar setia, setia dan setia sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, menjadi rema yang terus menggairahkan untuk kami hidup mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Emeritus Andreas Kristianto yang sudah melayani kami. Pakai hamba-Mu menjadi alat kemuliaan-Mu, bahkan menjadi teladan kami semua. Di usia beliau yang sudah lanjut, tetap setia, tetap semangat melayani Tuhan. Kiranya itu menjadi teladan bagi kami, inspirasi kami, untuk kami tetap setia mengikut Tuhan. Terpujilah Engkau, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.